Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Mutiara Rengganis, NPM 20010700029 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Nitro. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari pokok IPS, yaitu hakikat pendidikan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama, ilmu dan pengetahuan. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau dengan pikiran lain berdasarkan pengalaman yang berulang-ulang tanpa pemahaman mengenai sebab akibat yang hakiki dan universal. Ilmu adalah akumulasi pengetahuan yang menjelaskan hubungan sebab akibat dari suatu objek menurut metode-metode tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Ilmu bukan sekedar pengetahuan, tapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematis diuji dengan perangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Maka, seseorang yang ingin berilmu perlu memiliki pengetahuan yang banyak. Yang kedua, latar belakang lahirnya IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Pendidikan adalah salah satu hal yang sangat penting untuk membekali siswa menghadapi masa depan. IPS merupakan sebuah mata pelajaran yang dipelajari dari tingkat pendidikan dasar sampai dengan pendidikan tinggi pada jurusan atau program studi tertentu. Yang ketiga, hakikat IPS sebagai program pendidikan. Kemajuan iptek menyebabkan cepatnya komunikasi antara orang yang satu dengan lainnya, antara negara satu dengan negara lainnya. Oleh karena itu, diyakini bahwa orang yang menguasai informasi itulah yang akan menguasai dunia. Pendidikan, ilmu pengetahuan sosial, erat kaitannya dengan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang membahas hubungan manusia dalam konteks sosialnya dengan masyarakat dan tingkah laku masyarakat berdasarkan tingkat jenjang sekolahnya. Jumlah keilmuan yang dilibatkan di dalam IPS berbeda-beda, sedangkan di perguruan tinggi, hampir di seluruh bidang keilmuan, ilmu sosial dilibatkan pada kerangka kerja IPS. Secara mendasar, pengajar IPS berkenan dengan kehidupan manusia yang melibatkan segala tingkah laku dan kebutuhannya, memenuhi kebutuhan jiwanya, pemanfaatan sumber daya yang ada di muka bumi, mengatur kesejahteraan dan pemerintahan, dan lain-lain sebagai yang mengatur serta mempertahankan kehidupan masyarakat manusia. Ciri utama yang menjadi jati diri dari pendidikan IPS adalah mengorganisir dan menyajikan ilmu-ilmu sosial secara ilmiah dan psikologi untuk tujuan pendidikan di tingkat persekolahan. Yang keempat, tujuan IPS dalam pendidikan. Padahal pengetahuan sosial sudah melekat pada diri setiap orang secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari, namun itu belum cukup mengingatkan kehidupan masyarakat dengan fenomena-fenomena sosialnya semakin berkembang. Untuk menghadapi itu, cukup dengan pengetahuan alam saja, tetapi harus melalui jalur formal di sekolah. Tujuan dari pendidikan IPS di sekolah tidak lain agar dapat menghadapi tantangan yang akan dihadapi anak didik di masa datang. Oleh karena itu, pendidikan IPS bertujuan membina anak didik menjadi warga negara yang baik, yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian sosial yang berguna bagi diri sendiri serta bagi masyarakat dan negara. Kemudian menjunjung tinggi nilai agar menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, IPS merupakan pelajaran yang sangat penting. Tujuan pengajar pendidikan IPS mencakup 3 aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tujuan kognitif, pembelajaran IPS lebih mengarah pada tujuan memperoleh pengetahuan dan keterampilan berpikir siswa. Tujuan aspek afektif, pembelajaran IPS adalah menekankan pada perasaan, emosi, dan penerimaan dan penolakan siswa terhadap materi pelajaran IPS yang diberikan. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial membangun komunitas dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan, meningkatkan kemampuan kerja sama dan berkompetisi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Itulah tadi penjelasan sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.